Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana kabarnya di pagi hari ini anak-anak? Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat ya nak. Nah, di pagi hari ini apakah anak-anak ibu sudah sarapan? Sudah dong ya, semoga di pagi hari ini anak-anak ibu tetap semangat belajarnya. Nah, untuk anak-anak ibu dibuka buku paketnya. Di pagi hari ini kita sudah ganti buku paket ya nak. Buku paketnya dibuka buku tema 2 selalu berhemat energi. Nah, materi kita hari ini yaitu subtema 1 sumber energi. Untuk buku paketnya dibuka halaman 5 dan untuk LKS-nya dibuka halaman 1 sumber energi dan halaman 4 sumber daya alam Indonesia. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan materinya lewat video ya nak. Nah, untuk anak-anak Ibu semua diperhatikan videonya agar anak-anak Ibu bisa memahami materi kita di pagi hari ini. Tetap semangat ya nak. Nah, untuk anak-anak Ibu, apakah anak-anak Ibu tahu apa yang dimaksud dengan energi? Energi adalah kemampuan melakukan kerja atau usaha. Jadi, dengan energi kamu bisa melakukan aktivitas kamu sehari-hari. Nah, dari mana kamu mendapatkan energi? Energi bisa kamu dapatkan dari sumber energi. Nah, sumber energi adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita yang dapat menghasilkan energi. Nah, anak-anak Ibu, mari kita belajar tentang sumber-sumber energi yang ada di muka bumi ini. Sumber energi yang paling terbesar adalah matahari. Matahari memiliki banyak manfaat bagi semua makhluk hidup. Coba kalian perhatikan gambar berikut. Dari gambar tersebut adalah menunjukkan aktivitas manusia yang dilakukan di bawah sinar matahari. Keluarga tersebut memanfaatkan matahari untuk kehidupan sehari-hari mereka. Apa saja ya manfaat matahari yang mereka peroleh? Nah, yang pertama adalah menghangatkan badan dan sebagai sumber vitamin D. Ibu tersebut menjemur anaknya di bawah matahari untuk mendapatkan vitamin D. Karena matahari pagi baik untuk kesehatan manusia. Kemudian yang kedua, sinar matahari membantu dalam proses fotosintesis untuk menghasilkan oksigen atau disebut dengan O2. Oksigen ini akan dihirup oleh manusia. Yang ketiga adalah sinar matahari dapat mengeringkan pakaian. Hal ini karena panas matahari dapat mengubah air yang ada pada kain menyerap air sehingga kain menjadi kering. Nah, anak-anak Ibu, sekarang mari kita membaca tentang teks yang berhubungan dengan pemanfaatan energi matahari. Kisah Ali si biji energi. Aku Ali si biji energi. Aku menanam biji-biji energi di sebuah ladang yang luas di peternakanku. Saat matahari bersinar, ada energi pada cahaya matahari. Cahaya matahari membantu biji-bijiku tumbuh menjadi tanaman-tanaman yang tinggi. Tanamanku menyimpan energi itu di dalam akar, batang, daun, dan butiran biji yang baru. Dengan segera, aku akan tumbuh tinggi dengan daun-daun yang lebar dan biji-biji yang baru. Kamu bisa memasak dan memakan aku supaya kamu memiliki energi. Energi itu akan membantumu tumbuh, bergerak, dan berpikir. Aku juga memberi makan hewan-hewan ternak dengan beberapa bagian dari tubuhku, sehingga mereka tumbuh besar dan sehat. Nah, anak-anak Ibu, dari teks tersebut kita bisa mengetahui betapa besar manfaat sinar matahari bagi makhluk hidup yang ada di muka bumi ini. Nah, mari kita sekarang belajar pemanfaatan energi matahari lainnya. Matahari dapat bermanfaat untuk menerangi bumi. Matahari sebagai sumber energi terbesar, memancarkan panas dan cahayanya ke bumi. Cahaya matahari menerangi bumi sehingga kita bisa dapat melihat makhluk hidup. Pada siang hari kemudian matahari dapat menyebabkan terjadinya siang dan malam. Seiring dengan perputaran bumi, pada prosesnya matahari membuat terjadinya siang dan malam.
Berikutnya, matahari berperan dalam proses terjadinya awan hingga hujan dapat membasahi daratan, sehingga tumbuhan yang ada pada daratan dapat bertahan hidup. Kemudian, matahari berperan dalam proses fotosintesis, sehingga semua tumbuhan baik di darat maupun di laut dapat hidup berkembang dan membuat cadangan makanan untuk dikonsumsi hewan dan manusia. Yang berikutnya, cahaya dan panas matahari digunakan sebagai sumber energi pada panel surya yang mengubah cahaya energi menjadi energi listrik. Nah, anak-anak ibu, diperhatikan bagian-bagian gambarnya ya nak. Nah, agar anak-anak ibu bisa lebih mudah memahami materi yang barusan ibu jelaskan. Nah, anak-anak, minyak bumi merupakan salah satu sumber daya alam yang ada di muka bumi ini. Apa itu sumber daya alam? Sumber daya alam merupakan segala sesuatu yang berasal dari alam atau benda hidup dan mati yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan hidup manusia. Jenis sumber daya alam. Jenis sumber daya alam terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui, dan yang kedua adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan, dikembangkan, diusahakan, dan diadakan kembali. Apabila telah habis dimanfaatkan oleh manusia, sumber daya alam ini tidak akan habis karena dapat diadakan kembali. Pemakaian sumber daya alam ini harus efisien dan dijaga agar tidak rusak ya anak-anak. Untuk sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah tumbuhan, hewan, dan juga air. Sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang tidak dapat diadakan kembali setelah dimanfaatkan secara terus-menerus. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui terdapat dalam perut bumi. Barang-barang yang terdapat dalam perut bumi disebut barang tambang. Barang tambang tersebut ada yang berbentuk logam, mineral, dan non-logam. Contohnya barang tambang adalah minyak bumi, emas, batu bara, intan, dan juga besi. Nah, di sini di halaman 5 di buku paket kamu, di buku paket tema 2 kamu ada tugas. Sekarang temukan sebanyak-banyaknya manfaat energi matahari bagi makhluk hidup dalam bentuk peta pikiran di bawah ini. Sertakan gambar agar lebih menarik. Nah, maksud dari bentuk peta pikiran di bawah ini adalah kamu tuliskan apa-apa sajakah manfaat dari energi matahari yang kamu ketahui. Nah, kamu tuliskan dalam berbentuk kotak seperti ini ya nak. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kamu cari apa-apa saja manfaat energi matahari, lalu kamu tulis, kamu buat gambar di tengah-tengahnya agar lebih menarik ya nak. Nah, kamu kerjakan tugas kamu di buku latihan tema 2 kamu ya nak. Nah, untuk anak-anak ibu, tetap semangat belajarnya, jangan lupa membantu orang tua, jangan malas-malas belajar di rumah. Dan untuk anak-anak ibu harus semua melihat videonya agar anak-anak ibu bisa mengerjakan tugas yang ibu berikan hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.